Karena wabah virus zombie, pria ini terjebak sendirian di kamar apartemennya. Diceritakan seorang gamer yang bernama Oh Junwoo, kita panggil saja Junho, bangun tidur kesiangan. Maka dari itu, ibunya meninggalkan pesan dengan sepucuk surat yang disimpan di atas meja agar Junho pergi berbelanja. Namun dia tidak peduli dengan pesan ibunya itu, akan tetapi dia malah menyalakan komputernya dan mulai bermain game kembali. Pada saat itu, teman-teman di gamenya menyuruh Junho untuk melihat berita di TV. Ternyata di berita saat ini ada kabar bahwa banyak warga kota yang berubah menjadi buas dan menyerang orang lain secara tiba-tiba. Tak lama ada orang yang mengetuk pintu. Pas pintu dibuka, orang itu langsung masuk begitu saja. Pria itu bilang bahwa dia diserang oleh kakaknya sendiri. Saat pria itu diusir Junho, dia bilang bahwa dia mau numpang ke kamar mandi dulu. Lalu Junho lihat di berita bahwa orang yang terinfeksi awalnya matanya akan memerah, lalu berubah menjadi kanibal dan bisa menularkan virus lewat gigitan. Untuk berjaga-jaga, Junho mengambil sebuah pisau. Si pria itu tidak mengaku jika dirinya telah terinfeksi. Saat si pria itu akan keluar, tiba-tiba saja si pria tadi berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Junho. Namun akhirnya, Junho berhasil mengeluarkan zombie itu tanpa tergigit. Setelah itu, Junho langsung menghalangi pintu kamarnya dengan kulkas. Saat itu, dia mau menghubungi ibunya, namun tidak bisa. Tak lama, masuklah sebuah pesan dari ibunya dan mengabarkan bahwa ibu dan ayahnya sedang berada di tempat yang aman. Ibunya berpesan agar Junho tetap di rumah dan tetap bertahan hidup. Setelah itu, Junho mengecek persediaan makanan yang mana ternyata hanya tinggal sedikit karena sebelumnya dia belum sempat berbelanja. Besoknya, Junho terbangun dengan keadaan yang masih sama. Dia melihat beberapa video di media sosial yang mana keadaan di luar semakin kacau. Dia pun mengikuti langkah orang-orang yang memposting keadaannya saat ini dengan menggunakan hashtag "Aku harus bertahan" dengan harapan akan ada bantuan yang datang. Dia terus berusaha agar bisa menghubungi keluarganya. Dia mencoba merekatkan handphonenya pada sebuah drone. Namun usahanya itu gagal karena drone-nya kehabisan baterai. Lalu dia melampiaskan kekesalannya itu dengan bermain game lagi. Namun saat sedang bermain game, tiba-tiba saja koneksinya terputus karena tidak ada internet. Dan sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Malam pun tiba, Junho melihat ada seorang polisi wanita yang sedang dikejar para zombie. Junho pun mencoba mengalihkan perhatian para zombie dengan cara berteriak. Namun ternyata ada salah satu zombie berbadan besar yang berhasil menerobos pintu kamar Junho. Dengan ketakutan, Junho memancing zombie itu ke arah balkon. Saat zombie itu mendekat, dia pun menunduk yang membuat zombie itu terjatuh dari atas apartemen. Setelah itu, mau tidak mau Junho harus memperbaiki pintu yang rusak karena si zombie tadi. Lalu dia membuat rekaman video yang mengungkapkan bahwa dirinya terjebak di apartemen dengan harapan jika diunggah ke media sosial ada tim penyelamat yang akan datang. Besoknya persediaan air sudah habis dan air terakhirnya malah tumpah. Oleh karena itu dia hanya minum minuman beralkohol simpanan ayahnya untuk melepas dahaganya. Lalu Junho juga menutupi jendela kamarnya agar tidak menarik perhatian para zombie. Saat menonton TV, Junho melihat iklan mie instan yang membuatnya ingin sekali memakan mie. Tanpa pikir panjang, dia langsung memakan persediaan mie terakhirnya. Lalu saat mau minum, ternyata air keran pun sudah tidak mengalirkan air lagi. Singkat cerita, pada hari ke-10, Junho yang sudah sangat lemas membuat lagi rekaman video yang mana dia bilang bahwa persediaan makanannya sudah habis. Dia juga bilang bahwa lebih baik mati kelaparan daripada mati menjadi zombie. Di tengah keputusasaannya itu, dia teringat barangkali ibunya mengirim pesan lewat radio yang bisa digunakan untuk memberi pesan darurat. Namun apesnya lagi, dia harus menggunakan headset berkabel untuk menangkap sinyal, sedangkan yang ia punya adalah hanyalah earphone wireless. Di hari ke-15 terlihat dia seperti sedang mabuk-mabukan karena memang persediaan air sudah habis. Dan yang tersisa adalah minuman beralkohol simpanan ayahnya. Saat itu Junho pun berhalusinasi bahwa keluarganya telah pulang ke rumah. Saat berada dalam kesedihan, tak disangka ada pesan suara dari ayah dan ibunya. Untuk mendapatkan sinyal, Junho pergi keluar dan berdiri di ujung balkon sambil memanjangkan HP-nya dengan tongsis. Saat berhasil mendapatkan sinyal, terdengarlah suara keluarganya yang sepertinya mereka tidak selamat. Karena hal itu, kekesalan Junho memuncak. Karena amarahnya itu, dia menghilangkan rasa takutnya dengan cara keluar dari kamarnya dan memberanikan diri untuk memukul para zombie. Namun ternyata karena jumlah zombie yang terlalu banyak, keberaniannya itu ciut lagi, dan dia masuk lagi ke kamar apartemennya. Di hari ke-20, Junho kembali membuat rekaman video, namun kali ini dia hanya mengucapkan salam dan diakhiri dengan senyuman.
Ternyata dia ada niatan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Saat dia hendak gantung diri, tiba-tiba ada sinyal laser yang menyorot ke arah wajahnya. Karena hal itu, Junho pun mengurungkan niatnya itu. Ternyata sinar laser itu berasal dari salah satu kamar di seberang apartemennya Junho. Ada seorang wanita yang juga bertahan hidup sendirian dari wabah zombie ini. Lalu wanita itu memberikan isyarat agar Junho menemuinya besok pagi jam 7. Singkat cerita, keesokan harinya Junho malah bangun kesiangan, yaitu jam 11 siang. Dia pun langsung bergegas keluar dan wanita itu pun ternyata masih ada. Junho pun lalu meminta maaf padanya. Setelah itu mereka berdua pun berkenalan. Diketahui nama wanita itu adalah Kim Yubin. Setelah itu Yubin meminta Junho untuk menemuinya lagi besok pagi jam 7 juga. Karena saat itu terdengar di dalam kamarnya Yubin ada zombie yang terperangkap di jebakan yang telah ia buat. Jika ada zombie yang terperangkap, Yubin biasanya langsung menghabisinya dengan sebuah kapak. Besoknya Junho bangun lebih awal dan Yubin juga mulai membukakan jendela. Namun tak lama setelah itu terlihat Junho sangat kelaparan karena memegangi perutnya. Lalu Yubin melemparkan sebuah bola yang sudah diikatkan tali agar nanti Yubin bisa mengirimkan makanan pada Junho. Namun lemparannya itu tidak sampai. Akhirnya Junho menggunakan drone-nya untuk membawakan tali ke Yubin. Akhirnya Junho bisa mendapatkan beberapa persediaan makanan dari Yubin. Namun saat sedang makan, Junho melihat ada zombie pemadam kebakaran yang menarik tali bola yang tadi gagal dilempar oleh Yubin. Karena tali bola itu masih terikat pada meja, Yubin pun tertabrak meja tersebut hingga membuatnya pingsan. Zombie itu pun mulai memanjat ke arah kamar Yubin. Namun Junho mencoba mengganggunya menggunakan drone. Usaha Junho itu gagal saat si zombie berhasil menghancurkan drone-nya. Saat si zombie telah sampai di balkon Yubin, tiba-tiba saja Yubin bangun dan langsung menebas tangan si zombie hingga terjatuh. Saat malam, karena stok makanan dari Yubin tinggal sedikit lagi, Junho memberanikan diri untuk mencari stok makanan dan minuman di kamar tetangganya. Saat berada di kamar tetangganya itu, Junho melihat ada orang tergeletak di atas kasur. Dia pun memastikan bahwa orang itu tidak bergerak dengan melemparkan sesuatu. Saat dirasa sudah aman, Junho pun mengambil stok makanan di kulkas. Dia juga menemukan headset berkabel yang ia butuhkan dan walkie-talkie. Namun tiba-tiba saja tadi sangka ada zombie yang menyerang dari belakang. Beruntungnya Junho saat itu berhasil kembali ke kamarnya dengan selamat. Saat di kamar, Junho mencoba headset yang ia temukan untuk mencari sinyal radio. Namun sayang, ternyata sudah tidak ada saluran radio yang aktif saat itu. Setelah itu Junho mengirim walkie-talkie dan beberapa stok makanan pada Yubin. Mereka terlihat sangat bahagia karena bisa mengobrol sehingga tidak merasa sendiri lagi. Pada saat itu, Junho akan menyiapkan ember untuk menadah air hujan karena sudah terdengar suara gemuruh. Ternyata suara gemuruh itu bukanlah tanda akan turunnya hujan, akan tetapi itu berasal dari suara gerombolan zombie yang tak tahu kenapa mereka berlari ke atas apartemen Yubin. Karena panik, Yubin pun tak sengaja menjatuhkan barang-barang, sehingga para zombie pun terpancing menuju pintu kamarnya. Lalu terdengarlah suara telepon dari kamar lain yang mengalihkan para zombie dari kamar Yubin. Ternyata itu adalah Junho yang berusaha menyelamatkan Yubin. Setelah itu mereka berencana untuk menuju lantai 8 bersama-sama karena dirasa di sana tidak ada gerombolan zombie. Mereka pun akan pergi bersama. Tadinya Junho yang akan turun duluan, tapi tadi sangka malah Yubin yang turun duluan. Yubin pun berusaha melawan dan menghindari para zombie di bawah. Yubin pun terjatuh dan hampir digigit. Namun Junho datang di saat yang tepat untuk menolong Yubin. Lalu kemudian mereka berlari menuju lift dan berhasil lolos dari gerombolan zombie. Setibanya di lantai 8, tadi sangka ternyata di sana juga banyak zombie yang siap menyerang mereka. Junho dan Yubin pun berusaha mencari pintu kamar yang terbuka. Saat Junho berusaha untuk menahan para zombie, tiba-tiba saja ada orang yang menarik Yubin ke salah satu kamar dan Junho pun menyusulnya. Beruntungnya saat itu masih ada seorang pria yang bisa menyelamatkan mereka dari kejaran zombie. Lalu pria tersebut memberikan makanan dan minuman pada Junho dan Yubin. Karena menaruh rasa curiga, Junho pun ragu untuk memakannya. Namun saat pria itu meminum airnya, Junho pun percaya bahwa pria itu adalah orang yang baik. Namun tiba-tiba saja Junho dan Yubin tak sadarkan diri karena makanannya ternyata telah diberi obat bius. Usut punya usut, si pria itu mempunyai niat jahat. Lalu si pria itu mengikat tangan Junho dan Yubin. Lalu Yubin diseret ke suatu kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada istri si pria itu yang telah menjadi zombie. Niatnya Yubin akan dijadikan makanan zombie itu. Saat Yubin sudah di dalam kamar, si pria itu mulai melonggarkan ikatan zombie istrinya agar bisa menyerang Yubin. Namun pada saat itu Junho kembali tersadar dan menodongkan sebuah pistol. Saat talinya dilepas, Junho langsung berlari menggapai tali itu. Namun karena saking kuatnya zombie itu, tali pun terlepas.
Karena seketika suara menjadi hening dan menyangka Yubin telah dimakan, si pria itu pun membuka pintunya untuk mengecek. Ternyata saat dibuka, si zombie itu malah muncul dan menyerang si pria. Pada akhirnya Yubin pun berhasil selamat dari serangan zombie itu. Hebat juga ya si Yubin. Pada akhirnya si zombie itu pun malah menggigit suaminya. Lalu Yubin menembak mereka berdua. Suara tembakan itu pun membuat banyak zombie berdatangan. Saat mereka tak tahu harus berbuat apa, mereka mendengar suara helikopter penyelamat dan lalu berusaha naik ke lantai atas menerobos gerombolan zombie. Namun saat sudah di atas, mereka tidak melihat ada helikopter. Para zombie pun berhasil naik juga ke atas. Junho pun menembak para zombie hingga pelurunya habis. Saat sudah pasrah, tiba-tiba muncullah helikopter penyelamat. Regu penyelamat pun menembaki para zombie agar Yubin dan Junho bisa masuk ke dalam helikopter. Pada akhirnya, Junho dan Yubin berhasil diselamatkan. Ternyata postingan Junho di media sosial sebelumnya itu yang membuat tim penyelamat datang. Bukan hanya Junho, postingan orang-orang lain yang selamat juga membuat tim penyelamat menemukan keberadaan mereka. Dan film pun tamat.